Selamat pagi anak-anak kelas 6. Belajar lagi dengan Bu Yanti, kita akan belajar IPA, cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Mbok biarkan saja punah. Oh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya? Karena hewan dan tumbuhan itu tidak boleh langka. Lah kenapa? Lah ini karena sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem di bumi supaya tetap berjalan dengan baik. Nah, ini kewajiban manusia karena manusia tinggal di bumi toh. Nah, jadi harus menjaga ekosistem di bumi supaya seimbang gitu. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Nah, kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan karena tumbuhan dan hewan itu bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, diteliti. Nah, supaya nanti terdapat iptek-iptek yang lebih maju, ilmu-ilmu baru gitu. Maka kita harus menjaga keseimbangan tumbuhan dan hewan supaya tidak boleh punah ya. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Lah ini misalnya untuk bangunan, nah tumbuhan untuk bangunan, makanan, sayur-sayuran untuk kita makan ya kan, dan obat-obatan. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. Betul sekali. Jadi anak-anak dengan melestarikan tumbuhan, suplai oksigen akan semakin banyak sehingga udara semakin sejuk, bumi kita semakin hijau, dan nanti akibatnya kembali kepada kita sebagai makhluk penghuni bumi. Kita akan merasakan kenyamanan ya, karena oh sejuk, tinggal di bumi nyaman begitu. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dan atau tempat pariwisata, tempat rekreasi gitu. Kita kan senang kan ya kalau kita berkunjung ke tempat yang sejuk-sejuk, damai, ada kebun binatangnya gitu kan. Terus udaranya sejuk nggak panas gitu kan. Pasti kita nyaman kan berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang tadi sudah Bu Yanti sampaikan. Nah, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Nah, kita terus kembang biakan. Nah, misalnya mengembangbiakkan itu kan ada dua ya, dengan cara vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif dan generatif kamu sudah tahu karena kamu sudah belajar, oke? Itu harus dikembangbiakkan, tidak boleh punah. Nah, tidak menebang pohon sembarangan. Kalau terpaksa menebang pohon harus melakukan tebang pilih. Pilih pohon yang sudah tua. Yang pohon muda biarkan tumbuh besar dulu. Biarkan kambiumnya besar dulu baru bisa kita tebang ya. Oke. Terus melakukan penghijauan, menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Melestarikan tumbuhan dengan ex situ dan in situ. Apa itu ex situ? Ex situ tuh melestarikan X di luar tempat tinggal aslinya. Ya contohnya kebun raya Bogor itu ya kan. Jadi kita melestarikan tumbuhan di luar habitat aslinya. Nah, habitatnya yang buat siapa Bu? Yang buat manusia. Oke, itu namanya ex situ. Kalau in situ kebalikannya, in itu di dalam. Jadi pelestarian tumbuhan yang dilakukan di tempat asli tumbuhan tersebut. Contohnya hutan lindung. Jadi hutan itu kan sudah habitat aslinya tumbuhan itu kan dilindungi supaya tidak ada illegal logging. Illegal logging itu apa? Penebangan liar. Oke. Kemudian mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Kemudian kultur jaringan itu apa? Nah ini memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Perbanyak jaringan, perbanyak jaringan. Jangan sampai ada yang punah, jangan sampai ada yang langka gitu. Tidak boleh memperjualbelikan tumbuhan langka, nggak boleh ya. Karena kenapa? Ya biar tetap ada tumbuhannya itu. Nah, contohnya ini anak-anak. Ada X itu kebun raya. Nah, seperti ini kan. Ada bunga-bunga. Ini ditata oleh manusia, ini yang menata manusia. Jadi keluar dari habitat aslinya. Kalau ini adalah hutan lindung, ini habitat aslinya hutan itu seperti itu. Cuma manusia melindungi dengan polisi hutan supaya tidak ada illegal logging di situ.
Nah, tumbuhan langka di Indonesia itu apa saja ya? Mari kita lihat. Nah, di sini adalah Rafflesia arnoldii atau bunga Rafflesia. Nah, ini baunya seperti busuk ya, baunya seperti bangkai sehingga menarik perhatian lalat. Nah, lalat datang karena baunya yang tidak enak. Nah, lalat kan seneng kan. Nah, lalat menclok di situ dan membantu penyerbukan Rafflesia arnoldii. Tuh. Ini dia tidak bisa, Rafflesia ini tidak bisa berfotosintesis ya. Jadi dia numpang di tumbuhan lain dan dia dapat makanan dari tumbuhan lain. Dia tidak bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian ada bunga bangkai. Nah, ini bunga bangkai sama baunya juga luar biasa apa seperti bangkai, makanya namanya disebut bunga bangkai. Nama latinnya Amorphopalus titanium. Nah, kantong semar. Nah, kantong semar ini bentuknya seperti kantong-kantong, fungsinya untuk menjebak serangga. Nah, menjebak seperti apa? Besok kalian akan belajar bersama Bu Yanti ya tentang habitat atau adaptasi tumbuhan. Besok ada babnya tersendiri. Kemudian ada cendana. Nah, ini baunya harum sekali. Sampai kayunya ini sampai harum loh, tidak hanya bunganya, kayunya juga harum. Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, minyak wangi begitu. Kemudian ada Edelweiss Jawa. Nah, ini disebut juga Edelweiss ini bunga keabadian karena apakah tidak bisa layu? Bisa, tapi waktunya lama, durasinya lama, sampai bulanan gitu. Jadi oleh karena itu dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena ini kan tumbuhnya di atas puncak gunung ya anak-anak. Jadi banyak pendaki-pendaki itu yang memetik Edelweiss kemudian dibawa turun gitu, atau diberikan temannya supaya dari oleh-oleh dari puncak gunung. Nah, banyak yang pendaki yang meti Edelweiss ini akhirnya Edelweiss menjadi langka. Nah, oleh karena itu Edelweiss ditetapkan menjadi tumbuhan langka. Kemudian pohon damar. Nah, ini pohon damar juga dilindungi, ini juga untuk bahan bangunan. Pohon ulin. Nah, ini besar sekali ya pohon ulin ini. Lihat itu gambarnya ya. Kambiumnya besar banget dibandingkan dengan tubuh manusia. Nah, ini juga untuk bahan bangunan pohon ulin ini. Nah, ini adalah pohon anggrek tebu. Warnanya cantik sekali. Oke, anak-anak, ini adalah tanaman terakhir. Masih ada tanaman langka lain nggak, Bu? Ada. Masih banyak. Tapi Bu Yanti hanya memberikan contoh ini saja, hanya sebagai contoh. Nanti bisa kalian lihat-lihat di Google mana yang termasuk tumbuhan langka, mana yang bukan gitu ya. Tetap semangat. Kalian harus punya rasa ingin tahu yang besar supaya tidak ketinggalan zaman ya. Oke, tetap semangat, rajin belajar. Yes.